puji dan syukur Tuhan Yesus kami naikkan di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau menuntun dan menyertai kami. Kami datang tiba ke tempat ini Tuhan Yesus dengan satu tujuan untuk datang menyembah Tuhan di dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus pada bulan-bulan yang lalu Kau telah menyertai kami Bapa. Kau telah menuntun setiap langkah kehidupan kami. Dan untuk mengawali awal bulan ini Tuhan Yesus, kami datang mengangkat setiap tangan kami, karena kami berserah kepada Engkau, karena kami Tuhan Yesus membutuhkan Engkau dalam sepanjang bulan ini. Kami mau mengawali bulan ini Tuhan Yesus dengan kata sepakat iman kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau selalu ada di setiap duka maupun suka dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada malam hari ini Tuhan Yesus, kami sebagai umat Tuhan, kami sebagai umat Tuhan, kami mau datang bersekutu dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami menghampiri tahta-Mu yang maha kudus. Biarlah Engkau rapi setiap kami Bapa, ampuni setiap kami Tuhan Yesus. Sucikan kuduskan setiap kami. Tubuh roh jiwa kami Tuhan ada dalam kendali daripada Tuhan itu sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati ibadah kami Bapa dari awal pertengahan hingga berakhir. Biarlah kiranya peristiwa kita daripada Allah. Segala kuasa kegelapan yang mau mengganggu ibadah kami, yang mau mengganggu hati pikiran kami, tubuh roh jiwa kami sepakat, kami ikat dan patahkan, kami hancurkan kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah hadirat Allah, Roh Kudus-Mu Tuhan bertahta di atas ibadah kami, bertahta atas setiap pujian penyembahan kami pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang dan berdoa. Haleluya.
Tiada yang dapat membanggakan kami selain perbuatan-Mu, selain kasih Tuhan dan anugerah Tuhan yang begitu besar di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan, kami sebagai umat-Mu Tuhan, kami mau terus menyaksikan setiap kebaikan Tuhan. Kami mau terus memberitakan setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami dengan setiap ucapan syukur Tuhan lewat mulut, lewat hati kami Bapa. Kami siap untuk memuji Tuhan lebih lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Katakan aku kiri kanan bahwa Yesus adalah Tuhan. kuduskan setiap persembahan kami, Kau kuduskan setiap tangan-tangan kami, Bapa. Dan kami siapkan hati yang terbaik untuk diisi dan dijaga dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selalu
Dicurahkan dalam kita dicurahkan dalam Mari kita berdoa. Kepada Tuhan kami tundukkan kepala kami. Kami datang merendahkan akan hati kami, sujud ke arah baik-Mu. Berterima kasih atas berkat dan perkenan-Mu Bapa di surga, sehingga Tuhan masih mengizinkan kami beribadah, berkumpul dalam satu keluarga Tuhan. Terima kasih penyerta-Mu 1 bulan lamanya, dan kami boleh ada di minggu yang pertama di bulan September ini. Kami bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan akan hidup kami. Rahmat-Mu dan kasih setia-Mu selalu menyatakan dalam hidup kami. Kebaikan demi kebaikan-Mu senantiasa melimpahkan dalam hidup kami. Kami ada malam hari ini semua karena kasih karunia Tuhan. Kami ada malam hari ini semua karena belas kasih daripada Bapa di surga. Oleh sebab itu, bila setiap pujian dan penyembahan yang kami sudah persembahkan di hadirat-Mu itu boleh menyenangkan dan menyukakan akan hati Tuhan. Malam hari ini kami butuh kebenaran akan firman-Mu untuk menopang akan hidup kami, menjadi dasar dan fondasi untuk menata membangun akan iman kami dalam Tuhan, sehingga kami semakin hari semakin mengerti apa yang menjadi rencana Allah dalam hidup kami, apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup kami. Oleh karena itu, berbicara kualah roh kami melalui Roh Kudus. Berikanlah kami pengurapan yang baru, urapi hati pikiran pendengaran kami, sehingga firman-Mu kami tangkap di roh kami, menjadi kekuatan dalam jiwa kami. Segala gangguan dan pekerjaan setan kuasa kegelapan mengganggu hati dan pikiran konsentrasi kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Hamba serahkan pemberitaan firman dari awal pertengahan sampai selesai. Biarkan Roh Kudus menolong kami untuk menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami semuanya. Hamba berserah kepada Roh Kudus dari awal pertengahan sampai selesai. Biar Roh Kudus menuntun memimpin hamba-Mu, sehingga hamba-Mu yang menyampaikan, umat-Mu yang mendengar, kami sama-sama diberkati firman Allah dalam nama Yesus. Dan kita siap belajar berkata bersama. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Oke, kita lanjutkan firman Tuhan hari ini karena belum tuntas, belum selesai. Ya, karena tema Gereja Peter di seluruh Indonesia ini itu membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, kita buka di dalam surat Kolose.
Kolose pasal yang kedua, kita baca ayat 1 dan ayat 6 dan ayat 7. Ada 3 ayat, 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Iya. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan membangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ayat 8. Hati-hatilah Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawar kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Berbahagialah kita semuanya yang masih diberi kesempatan kita merenungkan firman Tuhan malam hari ini. Nah, kita akan memperhatikan apa yang narasi yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Kolose di sini. Dikatakan kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu satu, hendaklah apa itu? Hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi target Tuhan selanjutnya dalam kehidupan saya dan saudara, supaya hidup kita tetap di dalam Tuhan. Atau bagaimana kita bisa mengalami kepenuhan Tuhan, kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan bilang, hendaklah hidup kita tetap di dalam Dia, di dalam Kristus. Nah, dari ayat 6 dan ayat 5 adalah hal yang kita pelajari sini. Yang pertama, yang pertama dikatakan hendaklah hidupmu tetap. Apa itu tetap? Tidak goyah, tidak berubah, tetap ya, tidak berubah, ya, tidak goyah, tetap Nah, kalau saudara perhatikan dalam Injil Yohanes pasal 15 itu lebih jelas di sini tentang Yesus memberikan perumpamaan tentang pokok anggur yang benar. Kita lihat dalam Injil Yohanes pasal 15. Sudah dapat? Nah, coba perhatikan pada ayat yang kedua, 1 ke 3. Setiap orang pada padaku yang tidak berbuah, potongnya dan setiap orang yang berbuah dibersihkan supaya dia lebih banyak berbuah. Bilang kiri kanan, hidup ini harus melalui proses. Ya, dikatakan setiap ranting. Nah, siapa ranting ini yang dimaksud Tuhan? Ranting di sini yang dimaksud Tuhan adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan pokok anggur itu adalah Yesus sendiri yang berbicara. Nah, dia bilang setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong, dan setiap ranting yang berbuah dikatakan lagi dibersihkannya supaya apa? Ia lebih banyak berbuah. Ayat 4 berkata begini, tinggallah di dalam aku, ya, tinggallah di dalam aku. Tujuannya untuk apa saudara dan saya tinggal di dalam Yesus, tetap di dalam Yesus. Di sini dikatakan, dan aku di dalam kamu. Sama seperti apa? Ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau apa? Ia tidak tinggal pada pokok anggur. Artinya di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat lebih banyak. Kita tidak bisa menghasilkan buah-buah kerajaan Allah, buah-buah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita ketika kita di luar dari persekutuan kita dengan Tuhan. Nah, terus dikatakan di situ, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Nah, tujuannya apa ya? Jikalau kamu tinggal di dalam aku,
dan firman-Ku. Jadi ada dua di situ ya. Jika saudara tetap di dalam Yesus, tinggal di dalam Yesus, firman-Nya di dalam hidup kita dalam firman Tuhan, Tuhan bilang apa? Tuhan bilang apa sih? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini sangat penting sekali, ya, karena di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Justru di dalam Tuhan kita melakukan sesuatu yang di luar pemikiran kita. Kenapa? Karena Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Yang kedua, apa itu? Nah, saya sudah sampaikan waktu hari ini, tapi ini dari pembahasannya lagi. Kita lihat di dalam satu Kolose tadi pasal yang ke-6 dan ke-7 ya. Dikatakan apa? Kamu telah menerima Kristus. Kolose pasal 2. Iya. Kamu telah menerima Kristus. Tujuannya apa? Supaya di dalam Kristus Yesus menghendaki supaya saya dan saudara berakar. Bilang berakar. Ya, saya kembali merenungkan dan saya mendalami kebenaran firman Tuhan ini, bahwa kenapa orang percaya tidak berakar di dalam Kristus. Penyebabnya ternyata ada di masalah hati. Bilang masalah hati. Kalau saudara melihat dalam pasal 13 dalam Matius, Injil Matius pasal 13, Yesus menjelaskan tentang perumpamaan. Dikatakan seorang penabur. Ya. Nah, seorang penabur itu siapa? Sebenarnya Yesus itu adalah seorang penabur di situ. Menabur kepada hati-hati manusia. Alkitab bilang ada 4 tanah hati manusia. Tanah hati manusia yang pertama adalah tanah hati yang ada batunya. Bilang ada batunya. Artinya tanah hati ini keras. Seperti orang Isa dikenal dengan tanah hati yang keras, tegak tengkuk. Kita berdoa supaya kita punya tanah hati tidak keras. Kenapa? Karena ketika Tuhan menaburkan firman-Nya dalam hidup kita, firman itu tidak akan tumbuh. Kenapa? Karena tanah hati kita keras. Kata firman Tuhan. Ya. Yang kedua, tanah hati didapatkan apa lagi? Kalau dalam Matius 13 dikatakan tanah hati, ada tanah hati pinggir jalan, bilang pinggir jalan. Dan ada dikatakan tanah hati apa? Semak duri. Nah, inilah penyebab ketiga hal ini sehingga orang mengalami namanya kecewa, sakitan. Dan orang yang punya hati seperti ini, hatinya itu rapuh, sebenarnya tidak kuat. Ya, kalau ada tanah hati yang berbatu-batu, tanah hati di pinggir jalan, tanah hati penuh bergoda. Kita buat lihat dulu dalam pasal 3, Injil Matius pasal 13. Injil Matius pasal 13. Yesus sudah memberikan penjelasan itu. Dikatakan, karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di mana? Di pinggir jalan. Ya, artinya firman yang kita sudah dengar ditaburkan di dalam hati kita, tapi hati kita yang tidak dijaga, sehingga firman Alkitab berkata diambil siapa? Iblis.
Ya, hati kita yang jangan dibuka firman-Nya. Hati kita dikuasai kuasa roh jahat. 20 berkata, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah apa? Di sini kita belajar bahwa ternyata firman yang telah kita terima, yang telah ditaburkan dalam hati kita, akan ada namanya ujian. Bilang ujian. Ya, ada orang yang begitu menerima firman, dia sangat senang, dia penuh sukacita, dia semangat, dia antusias yang luar biasa. Tetapi ketika keadaan datang, dikatakan apa di situ? Ada apa? Ada penindasan, ada aniaya karena firman Tuhan. Alkitab bilang orang itu pun apa? Segera apa? Murtad. Kenapa dia murtad? Karena firman yang ditaburkan tidak berakar. Karena ditabur di tanah yang berbatu, tanah hati kita yang keras. Bapak saudara diberkati Tuhan. Nah, yang ditaburkan di semaduri alamat. Orang mendengar firman lalu kekhawatiran, tipu daya hila zaman ini. Kekhawatiran kita bisa mengintip firman. Boleh khawatir tapi jangan dikuasai dengan roh kekhawatiran. Bilang amin. Boleh khawatir karena kita masih manusia dibungkus dengan daging. Tapi saya mau sampaikan kepada Bapak Saudari berkati, jangan menguasai keadaan hidup kita, karena masa depanmu itu ada di dalam Tuhan. Tuhan kasih garis bawahi, carilah kerajaannya, maka semuanya akan ditampakkan kepada. Nah, oleh sebab itu kita berdoa bersama-sama supaya firman Tuhan yang kita dengar biarlah itu bertumbuh dan berakar dan menghasilkan buah-buah kerajaan Allah dalam hidup kita, Bapak Saudara yang diberkati Tuhan. Sehingga ketika masalah datang, goncangan datang, saudara sudah tidak akan mudah goyah. Kenapa? Karena Anda sudah berakar dalam firman Tuhan. Yang ketiga, ini sangat penting ini. Bagaimana supaya kau menerima kepenuhan Kristus? Karena kita telah menerima Kristus, maka yang ketiga, hendaklah hidupmu dibangun. Bilang dibangun. Nah, kalau saudara bangun rumah dimulai dari mana? Dari tiang kah? Dari dasarnya kah? Atau dari apa namanya ini? Saya lupa. Besinya dipasang. Kalau saudara membangun rumah itu kalau dibangun bagus atau jelek? Bagus atau jelek? Saudara kalau bangun rumah kan kelihatan jelek. Demikian kita di dalam Tuhan. Ketika Tuhan mau membangun akan kehidupan kita, itu sepertinya jelas sekali. Tetapi ketika Tuhan selesai memproses kita, membangun akan hidup kita, maka pada akhirnya nanti saudara mencerminkan kemuliaan Tuhan. Nah, Bapak Saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana supaya kita punya dasar yang kuat di dalam mengikut akan Tuhan? Kalau saudara melihat bangunan kembar di mana ini? Kalau saudara pernah ke Malaysia, dia pasti tahu ini. Saudara melihat bangunannya, tapi di mana letak bangunan ini? Apakah tiangnya ke atas? Apakah dia bergandengan begini? Di mana letaknya? Ada di fondasinya. Sehingga bangunan ini berdiri kuat dan kokoh. Ketika saudara membangun sebuah rumah, bagaimana Bapak Ibu tahu bahwa bangunan saudara yang saudara bangun itu punya kualitas yang kuat, yang kokoh? Ketika sudah dipuji dengan angin badai, ketika ada gelombang datang, ketika ada goncangan datang, rumah yang saudara bangun tetap berkokoh, tidak goyah. Ada di mana letaknya? Kelihatan? Kelihatan letaknya? Kelihatan? Tidak. Kekuatannya ada di fondasi. Saudara demikian ikut Tuhan.
bahwa ketika saudara mengikut Tuhan, itu harus namanya ada ujiannya, bahwa saudara diberkati Tuhan. Kenapa saudara harus punya dasar yang kuat? Ini kita perhatikan. Karena Alkitab berkata bahwa akan tiba dan tiba masanya bahwa bumi yang kita tempati ini akan digoncang oleh Tuhan. Dan ini sudah terjadi. Hari ini kita dalam kegoncangan, bilang kegoncangan. Apa yang menggoncangkan dunia ini? Perekonomian di dunia sedang digoncangkan. Melalui apa? Melalui apa? Wabah, sakit, penyakit. Nah, kalau iman kita tidak kuat, fondasi kita tidak kuat, maka iman kita pasti goyah. Maka kita berkata, kata engkau Tuhan, engkau Allah yang hebat. Kenapa masih dibiarkan ini? Virus ini merajalela ke seluruh dunia? Tidak terkecuali semuanya. Dapat. Kalau fondasi iman kekristenanmu tidak kuat, maka saudara akan goyah. Amin. Coba lihat dalam kitab Ibrani bahwa dunia itu yang digoncangkan, makanya Tuhan mau supaya saudara membangun fondasi yang kuat. Dalam kitab Ibrani 12 berkata, Ibrani pasal 12 berkata, ayat yang ke-7. Gimana? Ya maklumi saya karena kurang, saya bikin saya kurang lihat, saya lihat. Dikatakan waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji satu kali lagi akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Nah, bahkan satu kali ini menuju kepada perubahan apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak digoncangkan. Jadi virus corona saya menggoncangkan bumi. Bagaimana kalau langit pun digoncangkan? Wow, semua benda-benda yang ada di dalam pada jatuh menimpa manusia. Wih, manusia mati mengerikan. Bagi saudara yang berkati Tuhan. Nah, coba perhatikan dari Afrika di 28. Jadi karena kita menerima kerjaan tidak tergoncangkan, tidak tergoncangkan. Apa yang dia tergoncangkan, itulah dasar imanmu kepada Tuhan. Nah, bagaimana kita membangun dasar iman kita kepada Tuhan supaya tidak mudah goyah? Alkitab berkata, barang siapa mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang bijak. Ia sedang membangun fondasi imannya di atas batu karang yang teguh. Bilang amin. Iya. Tetapi barang siapa yang mendengar firmanku dan tidak melakukannya, ia diumpamakan seperti orang bodoh yang sedang membangun rumahnya di atas pasir. Bilang pasir. Pasir itu melambangkan sesuatu yang mudah berubah. Kalau kita membangun fondasi dalam nikah rumah tangga kita di atas harta dan kekayaan kita, di atas kecakapan, kecantikan, kegantengan kita, saya mau bilang salto bubar. Amin. Amin. Lihat orang-orang yang di televisi, di media-media itu, ya semuanya punya segala sesuatu. Tapi ketika masalah datang, bubar, rumah tangga bubar. Ya, oleh sebab itu Bapak Saudara, bangunlah nikah rumah tangga kita di atas dasar Kristus. Bangunlah usaha pekerjaan bisnis saudara di atas dasar Kristus. Bangunlah masa mudamu, masa depanmu, rencanamu, cita-citamu di atas dasar Kristus. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan, kita arahkan kepada Kristus. Bukan karena kita kuat, kita hebat, kita punya segala-galanya, tapi kita hidup hari ini semua karena kemurahan
Tuhan. Makanya dalam kitab Hagai, Tuhan peringati kepada orang Israel. Dalam Hagai pasal yang pertama, kita lihat ya. Hagai pasal yang pertama. Ayat 7. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Bila kiri kanan, perhatikanlah keadaanmu. Bukan keadaan orang lain diperhatikan, ya. Tapi keadaan kita di hadapan Tuhan harus diperhatikan. Setiap hari lepas hari kita introspeksi, evaluasi hidup kita. Apakah hidup ini sudah berkenan atau belum? Nah, dalam kisah Hagai ini, bahwa orang Israel itu terjadi namanya kemerosotan rohani, di mana rumah-rumah Tuhan sudah diabaikan, dan di dalam bait Allah itu orang Israel tidak lagi beribadah kepada Tuhan, tapi mereka menyembah kepada berhala, kepada patung. Dan yang kedua adalah kehidupan secara jasmani, ya, bahwa orang Israel itu dikatakan mereka meninggalkan Tuhan telah lama. Nah, melalui Nabi Hagai, Tuhan perintahkan kepada Hagai untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang Israel. Dia bilang, hai orang Israel, perhatikanlah keadaanmu. Bagaimana kembali kau membangun hubungan itu dengan Tuhan. Kita lihat ayat 8 bilang begini, jadi naiklah ke gunung. Saya mau tanya, naik gunung capek atau tidak? Capek. Tapi sesudah kita sampai di gunung, kecapean itu hilang. Artinya apa? Ketika kita membangun dasar iman kita di hadapan Tuhan, saudara harus berani bayar harga. Bilang berani bayar harga. Iya, tidak semudah yang kita pikirkan. Kalau kita nggak berani bayar harga ikut Tuhan, lebih jauh. Ya, kenapa? Mahal nilainya, mahal harganya ketika kita ikut Tuhan. Jadi naiklah ke gunung. Ya, Tuhan sudah memproses, membentuk kita supaya iman kita semakin kuat. Dikatakan bawa apa? Kayu. Kayu bicara apa? Kayu berbicara tentang korban Kristus, kayu salib, bilang kayu salib. Jadi dasar untuk membangun iman kekristenan kita adalah fokus kepada korban Kristus. Tujuannya apa? Supaya ketika ujian datang, goncangan datang, engkau tidak mudah goyah, engkau tidak mudah kecewa, engkau tidak mudah khawatir dan cemas. Kenapa? Kan kau bangun kehidupanmu di atas dasar korban Kristus. Dikatakan, dan bangunlah rumah ini. Rumah ini yang dimaksud adalah hidup kita ini. Bilang hidupku. Bilang hidupku. Artinya, saudara harus membangun hubungan yang intim, yang karib dengan Tuhan. Saudara harus bergaul karib dengan Tuhan. Semakin engkau bergaul karib dengan Tuhan, engkau semakin mengerti kehendak Tuhan, engkau semakin mengalami akan Tuhan dalam hidupmu. Bilang amin. Makanya Tuhan berkata, maka apa? Engkau dapat perkenan. Bilang perkenan. Maka aku akan memperkenan kepada dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan semesta alam. Saudara yang berkati Tuhan, jadi dasar fondasi untuk membangun iman kita di dalam Kristus, supaya engkau mengalami kepenuhan daripada Allah, engkau mengalami kemuliaan daripada Tuhan, adalah ketika hidupmu berfokus kepada korban Kristus. Kenapa terus saja berfokus pada korban Kristus? Karena di kayu salib itu, saudara harus tahu dan harus tahu, karena terjadi namanya transaksi, terjadi pertukaran. Yang dulunya kita adalah orang-orang yang dikutuk karena dosa dan pelanggaran kita, tapi karena korban Kristus kutuk dijadikan dengan berkat. Yang dulunya kita adalah orang dihukum mati, tetapi oleh karena korban Kristus di atas kayu salib, kita diberikan kehidupan yang kekal, ada keselamatan.
Amin. Sehingga kita berkata di atas kayu salib setiap kutuk sakit penyakit, kutuk kegagalan, kutuk kemiskinan dihapus lewat apa? Korban Kristus. Makanya Bapak Saudara, teruslah arahkan hidup kepada korban Kristus. Makanya penulis kita Ibrani mengatakan, ingatlah selalu akan Dia, supaya apa? Engkau tidak mudah cemas, engkau tidak mudah putus asa, engkau tidak mudah lemah, engkau tidak mudah khawatir. Kenapa? Engkau merenungkan bahwa apa yang aku alami tidak sebanding apa yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib. Sehingga apa? Harga salib, dasar imanmu semakin kuat dan semakin tangguh, semakin kokoh. Ketika ujian datang, badai apapun datang, badai kor-koruan kah, badai corona kah, badai topan, angin tornado kah, saya percaya imanmu tidak akan goyah. Bilang amin. Imanmu tidak akan goyah. Kenapa? Sentral perenungan hidupmu adalah kepada korban Kristus di atas kayu salib. Haleluya. Yang keempat, apa yang keempat? Karena kita menerima Kristus, supaya kau mengalami kepenuhan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Alkitab berkata, hendaklah engkau semakin bertambah teguh, bilang teguh, semakin kuat, semakin kokoh di dalam iman kepada Kristus. Kita buka satu ayat, Kolose pasal 1 ayat 23 berkata begini. Kolose pasal 1 ayat 23. Sebab itu Kamu harus sudah teguh dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan hijau yang telah kamu dengar dan telah dikabarkan seluruh alam langit, dan yang ini Allah telah diciptakan. kata bertekun ini sama diartikan dengan kalimat setia. Artinya sekalipun orang sudah pada mundur karena goncangan yang ada, tapi engkau tetap terus semaju di dalam Tuhan, bela maju di dalam Tuhan. Maju di dalam Tuhan. Sekalipun mungkin doa-doa kita belum dijawab hari ini, tetapi kita tetap percaya bahwa Tuhan pasti menolong saya. Amin. Contohnya saya lah, sudah apa tahun berapa? 3 tahun kan? 2016. Hah? Hari 2016. Ya, sorry udah lupa. Diponis. Ponisnya dokter apa? Ini untuk kemuliaan Tuhan. Dokter ponis saya bahwa dilarang menceramah, dilarang baca, dilarang melihat hal-hal yang terang menerang. Memang pada awalnya sangat menderita, sakit sekali, tapi saya harus terobosin karena saya harus mempercayai firman Tuhan daripada kata dokter. Saya buktikan sampai hari kemurahan Tuhan menopang saya dan doa-doa Bapak Ibu Saudara, sampai saat ini saya diberikan kasih karunia oleh Tuhan. Memang sudah 3 tahun gak bonceng, 4 tahun gak bonceng dengan baik Tuhan. Kenapa? Waduh, ketika saya menekan beban, langsung larinya ke saraf. Dan tahu Bapak Saudara, ketika tekanan mula mati datang dia begini-gini, kayak balon apa? Apa kayak wester, lampu mod wester gitu. Nyut. Mana yang lebih kuat dahsyat? Ucapan dokter ada firman Tuhan. Firman Tuhan terbukti kalau kita baca setiap pagi sebelum tidur 5 pasal semua diikuti. Kalau anak-anak orang 6 pasal kita baca ikuti. Dulu saya nggak bisa lihat, tapi terus saya belajar, saya tetap konsisten terus belajar, baca, sekalipun kita tetap terus baca sampai hari ini. Saya mau bilang pada saudara, memang saya tidak lihat dari sini sampai sebut 15 meter itu 10 meter lah, saya nggak bisa lihat karena tinggal masa sebelah. Tetapi dari 10 meter seterusnya itu terang saya. Makanya saya tes di tes, saya kasih lari motor di atas 80 masih bisa. Saya tes sama saya punya mata penglihatan yang racau, kemurahan Tuhan. Sekalipun sebelah ini menurut dokter itu mustahil,
tetapi saya berserah sama Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki, puji Tuhan. Kalau Tuhan tidak kehendaki, tetap puji Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi, tetap aku syukur. Haleluya. Haleluya. Sakit sekali, tapi sampai hari kemurahan Tuhan, saya masih bisa baca firman Tuhan, saya masih bisa baca berita-berita yang lain dan sebagainya. Ya, tapi saya bersyukur terus menerus. Jadi apapun yang terjadi, tetaplah percaya bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Makanya sebab itu kamu harus berteguh dalam iman. Jangan sampai iman tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser. Bilang digeser. Jangan karena masalah yang kita hadapi, persoalan pergumulan yang kita hadapi, iman kita tergeser. Tapi jadilah seperti imannya Sadrak, Mesak dan imannya tergeser, nyawa taruhan, jabatan pekerjaan jadi taruhan, tapi imannya tidak tergeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus jadi bukti. Tantangan, penderitaan, aniaya dialami Paulus, tetapi imannya tidak bergeser. Itulah iman yang disertai dengan ketekunan. Amin. Kita hari hidup tetap pikul salib, sangkali tertawa, kuatkan imanmu. Bilang amin. Yang terakhir, karena saudara sudah menerima Kristus dan saudara harus mengalami kepenuhan Allah, bagaimana caranya? Yang terakhir berkata, hendaklah engkau mengucap syukur. Bilang mengucap syukur. Saya mau bilang pada Bapak Saudara, mengucap syukur gampang atau sulit? Mengucap syukur sulit atau gampang? Menurut keren. Mengucap syukur gampang atau sulit? Ya. Kalau saudara semua dalam keadaan nyaman, semuanya hau-hau, bilang hau-hau, semuanya baik-baik, ya, itu sangat mudah untuk kita mengucap syukur. Tapi Tuhan bilang, mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah ini yang susah, ya. Dalam segala hal apapun yang kita alami, baik kita dalam keadaan sengsara, dalam keadaan bergumul, dalam keadaan menderita, bilang harus. Iya. Tujuannya apa? Supaya engkau mengalami kepenuhan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Amin. Karena mengucap syukur adalah salah satu bagian dari kehendak Allah. Iya. Nah, saya akan memberikan satu contoh dalam Injil Yohanes pasal 6. Saudara akan menemukan di situ bahwa di mana Yesus memberikan makan berapa orang itu? 5.000 atau 10.000? Nah, Alkitab mengatakan bahwa ketika Yesus sedang mengajar pada waktu itu, semakin hari lepas hari, semakin banyak orang berbondong-bondong mengikutinya. Nah, pada waktu itu semua orang yang ikut sedang dalam keadaan sudah lapar. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Nah, Filipus, Petrus, Andreas bilang sama Tuhan, suruhlah mereka pulang ini ke rumah mereka masing-masing. Jawaban Tuhan bilang, tidak, kamu harus memberi dia makan. Nah, jawabannya Filipus atau Petrus itu bilang apa? Tidak mungkin kita bisa memberi makan sekian ribu orang banyaknya. Dan dikatakan ayat itu dikatakan, hal itu dikatakan untuk apa?
mencobai dia. Datang Petrus. Di sini ada anak-anak bawa ikan berapa ekor? 5 ekor. Dan dia bawa roti 2. Tapi dia untuk apa ini? Dia dipotong-potong sekecil bagaimana dipotong-potong, tidak cukup untuk makan ribuan orang ini. Fokus utama dari murid-muridnya adalah kepada 2 roti dan 5 ikan. 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan. Enggak salah baca ke saya. 5 roti dan 5 roti dan 2 ikan. Untuk memberikan makan 5 orang cukup nggak? Ini sekarang kala timbul pertanyaan dalam hidup kita. Ketika saudara sudah menerima gaji setiap bulan, mulai ini saudara beruntung. Aduh, tidak cukup ini. Mana yang kodong susunya aku ini? Mana yang kodong persembahan ini? Mana itu? Mana bayar listrik? Mana cicilanku ini? Biasa kadang-kadang timbul pertanyaan dalam hidup kita. Ya, itulah yang dialami oleh murid-murid pada waktu itu. Kenapa? Fokus mereka bukan kepada Yesus. Ya, fokus mereka kepada orang banyak mengikut Yesus, dan fokus kedua fokus kepada 5 roti dan 2 ekor 2 roti dan 5 ekor ikan. 5 roti 2 ikan. Nah, kuncinya apa di sini? Kuncinya adalah ketika murid mengambil roti ini dan ikan ini, dia bawa kepada Yesus. Bapak saudara, pada waktu itu apakah roti dan ikan ini langsung dibagi kepada orang banyak? Tidak. Kalau saudara baca di situ, yang sudah baca kitab, ada buku baca kitab, ya. Kuncinya apa? Mengucap syukur. Bukan masalah seberapa besarnya atau seberapa kecilnya gaji bapak ibu saudara, tapi pertanyaannya saudara kita renungkan, adakah ucapan syukur dari setiap berkat yang saudara terima? Amin. Sekecil omset saudara terima setiap hari, adakah ucapan syukur ada di situ? Kenapa? Karena ucapan syukur itu mendatangkan namanya mujizat Tuhan. Bilang mujizat Tuhan. Kenapa aku hari ini sampai bisa berdiri hari ini di hadapan Bapak saudara? Karena aku mengucap syukur buat mataku seperti ini. Haleluya. Karena ketika saudara terus mengucap syukur, engkau mengalami kepenuhan Tuhan, dan kalimat menggerutu bersungut akan meninggalkan Bapak Ibu saudara. Amin. Itu makanya supaya kalimat bersyukur menggerutu belajar mengucap syukur. Mengucap syukurlah buat suami yang Tuhan kasih, buat istri yang Tuhan kasih. Yang lain bukan mungkin pulang begitu. Setiap hari bicara dengan aku, ganti bituan deh. Bahkan ayah kamu bisa ambil bituan deh, oh ganti lagi. Di sini ada, tempat lain itu ada seperti itu. Ya. Mulai mengucap syukur dari mana? Mengucap syukur sama sampaikan kepada Bapak saudara. Mulailah mengucap syukur dari diri sendiri. Ada orang tak mau syukur, wah kenapa Tuhan ciptakan saya gemuk sekali? Saya kurus, kok saya hitam, yang lain putih. Kenapa Tuhan ciptakan saya keriput? Bila mengucap syukur dari diri sendiri, ya. Kenapa ucapan syukur itu penting sekali? Ucapan syukur artinya kita setuju apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita setuju apa yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Sekalipun itu sakit, tapi harus setuju. Bagaimana bisa setuju dengan Tuhan?
bersyukurlah buat apa yang Tuhan izinkan. Amin. Harus setuju. Itulah ucapan syukur. Saya mau katakan ucapan syukur spektakuler. Amin. Pada waktu engkau dalam keadaan sakit, engkau ditipu orang, engkau difitnah orang, engkau dituduh orang, dan engkau mengucap syukur, itulah maka saya mengatakan ucapan syukur yang sangat spektakuler. Amin. Sehingga apa? Hari lepas hari hidupmu pasti mengalami namanya kepenuhan Tuhan. Hari lepas hari hidupmu mengalami kemuliaan Tuhan. Semakin hari lepas hari engkau semakin mencerminkan kemuliaan Tuhan dalam hidupmu, dan namanya dimuliakan, diagungkan, dimasukkan. Amin. Itu ada ayatnya, tapi saya tidak usah jelaskan ya. Oleh sebab itu ucapan syukur itu sangat penting untuk mendatangkan kuasa Tuhan, mendatangkan mujizat Tuhan, mendatangkan hal yang luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Ucap syukur istri, anak-anak yang Tuhan berikan, usaha dan pekerjaan yang Tuhan berikan, orang tua yang Tuhan berikan, saudara harus mengucap syukur. Orang-orang di sekitar, sebagai teman sahabat kita juga harus mengucap syukur. Tapi ingat, ucapan syukur itu dimulai dari diri sendiri. Ya, dalam keadaan, dalam situasi apapun yang Tuhan berikan, tetaplah mengucap syukur. Amin. Mari kita datang sama Tuhan.